Baiklah, Bapak dan Ibu, saya akan lanjutkan eh, kelas kita ya di pagi hari ini. Dan ini saya tampilkan ya, kembali saya buka adalah skenario kegiatan pelatihan kita ya, mulai dari hari pertama sampai di hari terakhir nanti ya, di hari kelima, dan juga ada tambahan tugas ya, atau kalau bahasa nanti yang akan dimunculkan itu adalah penyusunan atau implementasi dan penyusunan RTL ya, rencana tindak lanjut, di mana nanti para peserta akan diminta untuk mempraktekkan RPM ya, rencana pembelajaran mendalam, based on modul ajar yang sudah dikumpulkan ya. Nah, jadi setelah Bapak dan Ibu nanti mengumpulkan, akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu praktek. Dalam kegiatan ini tentu saja nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk mendokumentasikannya dalam bentuk video, dan pastinya yang terakhir ini adalah untuk mengunggah rekaman video tersebut ya. Nah, untuk secara teknis mendetailnya terkait dengan praktek RPM ya, rencana pembelajaran mendalam, kemudian eh, pelaksanaan dokumentasinya, videonya, durasi dan lain sebagainya, itu nanti besok di hari kelima ya, kita akan diskusikan lebih dalam ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ya, pada kesempatan pagi hari ini ya, yang pertama saya akan coba explore adalah kegiatan pembuatan cover ya. Pembuatan cover dari sebuah modul ajar. Nah, oke, ada Ibu Aswida Fakih ya. Silahkan Ibu. Bapak, maaf, ingin Ya, bertanya terkait yang boleh. video pembelajaran. Iya. Apakah itu direkamnya dari awal sampai akhir ataukah sudah diedit, Bapak? Iya. Jadi sebenarnya besok akan disampaikan detailnya, Bu ya. Baik, Pak. Cuma ini saya spill aja supaya Bapak dan Ibu lebih tenang ya. Jadi durasinya itu hanya 10 menit saja, Bu ya. Nah, otomatis karena durasi yang diupload itu kurang lebih hanya 8 sampai 10 menit ya. Itu pastinya Bapak dan Ibu punya atau bisa mengedit ya, bisa mengedit agar di dalam durasi tersebut sudah ada step-step dari mulai pembukaan mungkin ya sampai terakhir penutupan. Ya, seperti itu Oh, mungkin baik, Ibu ya. Bapak. Terima kasih, Bapak, infonya. Oke, sama-sama. Dan mungkin Bapak dan Ibu eh, kan biasa ya di PPG guru itu ya untuk mengupload apa kegiatan atau merekam pembelajaran ya sampai durasi yang utuh pun diminta ya. Tapi kalau di sini mungkin teknisnya tidak sedetail itu ya, melainkan di sini durasi yang diminta hanya 10 menit saja ya, bahkan 8 sampai 10 menit gitu. Baik, saya lanjutkan ya. eh Jadi terkait yang hari ini akan kita coba explore yaitu membuat cover ya, dan juga kemudian nanti ya membuat lembar kerja peserta didik ya. Nah, terkait pembuatan cover ini eh, saya sepengetahuan kami ya, tidak ada format ya, tidak ada format spesifik terkait bagaimana sih format pembuatan cover dari modul ajar ya. Nah, karena memang tidak ada format yang baku ya, yang spesifik harus bagaimana dan seperti apa,
Bahkan seringkali format yang dibuat itu sesuai dengan kebijakan dari masing-masing sekolah ya. Mungkin di sekolah Bapak dan Ibu ya sudah ada pembuatan cover apa standar pembuatan cover di sekolah masing-masing. Entah itu nanti mencantumkan nama ya kan, nama mata pelajarannya, kemudian nama yang sebagai pengampuhnya ya, yang akan memberikan materinya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu yang akan coba saya eksplor di sini adalah bagaimana teknik kita bisa membuat cover ya, yang intinya pembuatan cover ini bisa menjadi lebih mudah ya, seperti itu. Nah, tentu saja dalam konteks pembuatan cover ini ya, kita bisa memanfaatkan AI ya. Ya ini kan dalam artian mungkin Bapak dan Ibu berpikir ya atau dalam hatinya menyampaikan, aduh Pak, cuma cover aja kok sampai ke minta bantuan AI gitu. Nah ya makanya ini kan konteksnya adalah untuk saya memberikan materi ya untuk sebagai bahan masukan bagi semuanya ya. Dalam konteks dengan harapan ini akan membantu untuk lebih mempermudah gitu kan. In case Bapak dan Ibu, saya sih udah cukup lah Pak bikin di Microsoft Word aja atau saya di PowerPoint aja juga udah selesai urusan cover gitu kan. Oh, itu ya no problem ya, itu juga tidak masalah. Namun di sini saya coba menawarkan bagaimana kita memanfaatkan tools ya. Yang pertama itu adalah nanti kita coba mengeksplor lewat AI. Kemudian yang kedua, nanti kita akan coba mengeksplor Canva ya. Canva yang mana Canva ini mungkin juga biasa Bapak dan Ibu gunakan di sekolah ya. Nah, kira-kira mau pakai apa dulu nih Bu? Mau kita coba pakai AI-nya dulu ya, atau mau kita pakai Canva-nya dulu? Ada yang mau kasih masukan, boleh di-share atau di chat box ya, atau mau berdiskusi langsung, mau kita coba yang mana dulu? Iya, coba kita mainkan, eh ya, kita coba mainkan di Canva-nya terlebih dahulu ya. Coba kita cek ya. eh oke. Nah, ini adalah tampilan eh Canva ya. Nah, jadi silahkan Bapak dan Ibu dibuka mungkin ya website Canva-nya yaitu di canva.com ya, agar nanti kita coba sama-sama praktekkan ya bagaimana eh apa kita bisa menggunakan atau memanfaatkan Canva ya sebagai sarana untuk pembuatan cover pada modul ajar. Nah, jadi Bapak dan Ibu silahkan dibuka browsernya ya di tab yang baru, kemudian kita mengakses websitenya Canva yaitu canva.com. Nah, saya sih berharap Bapak dan Ibu sudah punya akun di platform Canva ya. Apalagi Kementerian Pendidikan sendiri sudah memfasilitasi Bapak dan Ibu ya dengan akun belajar.id ya, yang mana akun belajar.id tersebut itu sangat powerful. Kenapa? Karena memang itu
Dengan mengakses akun tersebut ya, mengakses Canva melalui akun belajar.id, otomatis kita menjadi menjadi subscriber premiumnya Canva ya. Artinya seluruh fitur-fitur yang ada bisa kita manfaatkan, tidak dibatasi oleh oleh Canva ya, karena kita sudah memiliki akun premium ya. Kalau kita mendaftarkan akun belajar.id kita pada platform Canva ya, atau pada aplikasi Canva. Sudah berhasil terbuka kah Bapak dan Ibu Canva-nya? Eh, mohon maaf Pak Ya, Nanya, Pak. saya kan Iya, silahkan Ibu. nggak bisa lagi saya pakai udah lama. Oh gitu. Ini boleh nggak saya memakai Canva yang free? Iya, nggak apa-apa Ibu, silahkan. Pakai Oh Canva ya, yang free juga aman ya. ya, Eh, makasih Pak. Ya. Siap, ayo. Saya sih berasumsi ya, Bapak dan Ibu sudah tidak kesulitan ya membuat akun pada Canva ya. Dan saya berasumsi Bapak dan Ibu sudah terbiasa ya memanfaatkan Canva sehari-hari ya. Tapi in case Bapak dan Ibu ada yang mungkin ya ini baru yang pertama atau ya, atau baru ini, atau pernah punya akun tapi lupa terus mau coba buat akun lagi, nanti silahkan disampaikan aja Bapak dan Ibu ya. Boleh di chat Zoom ya, boleh dengan open mic-nya, atau mau WA ke saya silahkan ya. Ini karena tidak ada tadi saya berasumsi ya, saya berasumsi sementara ini Bapak dan Ibu semuanya sudah aman nih di Canva-nya ya, gitu. Dan ini adalah tampilan ya, tampilan berandanya Canva ya. Biasanya kalau kita memanfaatkan akun belajar.id, memang pertanyaan dari Canva itu langsung mau mengajar apa hari ini ya. Atau pertanyaan-pertanyaan lain yang konteksnya kita sebagai seorang pendidik ya. Nah, kemudian pada sisi sebelah kiri ya, pada akun Canva kita, di sini kan ada fitur-fitur ya yang bisa kita manfaatkan. Nah, ini kalau saya klik eh, fitur paling atas ya, ini adalah ada logo seperti gambar dompet ya. Di sebelah kiri atas itu tulisannya adalah buka menu ya. Kalau saya tempel kursor, kemudian saya klik, nah maka ini tampilannya seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari project-project yang sebelumnya kita kerjakan melalui Canva ya. Dan kemudian di bawahnya ya, kalau kita explore lagi, di sini ada tulisan beranda ya. Kemudian ada kelas ya. Kelas ini simbolnya seperti toga ya, toga wisuda. Kemudian di sini ada project ya. Project ini adalah simbolnya seperti sebuah folder ya, di mana project ini sebenarnya ini adalah isinya adalah kumpulan eh, project-project yang pernah kita buat. Kemudian ada template, kemudian ada merek ya. Ini khusus buat yang premium ya. Nah, yang menariknya Bapak dan Ibu ya, bahwa saat ini ya ternyata Canva itu sendiri sudah menyematkan yang namanya AI Canva ya. Nah, ini adalah simbolnya seperti ini ya.
Nah, ini memang sebuah terobosan yang luar biasa, Bapak dan Ibu ya. Karena ya sebenarnya kalau kita lihat ya, Canva itu sendiri ya, eh, dalam konteks tanpa bantuan AI ya, tanpa dulu atau sebelumnya ada fitur AI Canva, Canva itu sendiri sudah sangat membantu kita ya, karena menyediakan berbagai macam kemudahan, berbagai macam template yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Nah, itu pun dengan adanya Canva ya, ketika misalkan di sekolah ya, tiba-tiba kita mendapat perintah ya atau diminta anggaplah oleh kepala sekolah ya untuk membuat backdrop sebuah kegiatan, misalkan seminar atau rapat ya, yang mana dulu itu kalau bahasanya membuat backdrop kegiatan ya untuk kita cetak ya, itu banyak aplikasi ya yang harus kita gunakan ya. Entah itu ada Corel Draw, ada Photoshop, ada ya macam-macam lah ya aplikasi-aplikasi itu akhirnya kita melakukan sebuah desain, jadilah backdrop ya yang diminta misalkan oleh eh, bapak atau ibu kepala sekolah di sekolah kita. Nah, karena mungkin misalkan kalau kita nggak punya keahlian itu ya mau nggak mau kita akhirnya harus datang ke bahasanya adalah ke tukang cetak ya, digital printing ya, minta tolong didesainkan dong Pak, begitu kan. Yang kita minta bantuan dari pihak digital printing lah intinya ya, untuk kemudian mendesain backdrop ya. Setelah itu baru dicetak langsung di sana. Nah, hari ini dengan adanya Canva ya, maka kita yang tidak punya basic misalkan di Corel Draw atau di Photoshop atau aplikasi-aplikasi lain, kalau konteksnya misalkan untuk membuat backdrop, ya udah selesai gitu ya. Bisa kita kerjakan sendiri ya, bisa kita desain sendiri ya, tanpa harus kita menguasai misalkan Photoshop atau Corel Draw. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena memang Canva menyediakan beragam kemudahan ya, eh, bahkan untuk orang awam dalam bidang desain pun hanya dengan eh, melihat fitur-fiturnya ya, mencoba-coba fitur-fiturnya, mungkin sudah bisa membuat desain sebuah bentuk desain ya yang kita mau gunakan. Nah, dengan segala kemudahan itu akhirnya Canva ini menjadi cukup populer ya, eh, di kalangan kita ya, di kalangan dunia pendidikan, bahkan mungkin ya peserta didik SD pun hari ini sudah sampai untuk dikenalkan dengan Canva ya, bagaimana memanfaatkan Canva. Nah, setelah itu ya, ternyata Canva itu dengan sederet kemudahannya kemudian membuat terobosan lagi di mana mereka menyematkan AI pada Canva-nya ya. Nah, ini AI-nya Canva kalau saya klik seperti ini ya. Nah, jadi kalau tampilannya ya mirip-mirip Gemini ya atau ChatGPT, yang mana dengan adanya AI ini maka pekerjaan kita menjadi lebih mudah lagi ya, karena kita hanya tinggal mengetikkan promptingnya ya. Nah, saya akan coba Bapak dan Ibu ya, ini karena kita awali dengan sesuatu yang mudah atau yang gampang banget ya. Nanti kita coba ini metode yang gampang banget ya, baru nanti kita coba dengan metode yang gampang aja, mungkin seperti itu ya. Nah, di sini ya saya akan
coba Bapak dan Ibu boleh silahkan diklik AI Canva ya, Bapak dan Ibu. Silahkan diklik AI Canva. eh di Ibu Listeria yang akunnya akun free, apakah muncul juga Bu? AI Canva menunya apakah ada juga? Ada Pak, Ada aman Bu ya? Oke. ada Ya. aman Pak, aman. Oke, siap. Nah, di sini kan kita tinggal ya sebagaimana kita minta bantuan AI ya, kita tinggal ketikan ya, kita bicarakan kalau bahasa ininya apa yang kita mau ya. Saya contohkan misalkan buatkan saya sebuah modul ajar, sebuah cover bukan modul ya, sebuah cover modul ajar eh, ya mata pelajaran. Misalkan kemarin apa ya PJOK ya yang sempat kita bahas kemarin. PJOK tuh kepanjangan dari apa ya? Kemarin saya lihat di CV PJOK. eh, Pendidikan Jasmani dan apa ya Bu? PJOK ya. Saya nggak mau disingkat. Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya Pak ya. Oh gitu ya Bu ya. Oke, saya coba ya. Ya mungkin Bapak dan Ibu yang lain, kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Oke, oke, iya, oke. Untuk kelas 10 misalkan ya. Kelas 10 dengan materi misalkan. Atau gini aja dulu ya, kelas 10 eh, disusun oleh Irpri Hatna. Misalkan saya gunakan nama saya ya. Kemudian saya tuliskan SMAN. Ini saya 1 2 3 random aja Bapak dan Ibu ya. Jakarta Selatan ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, saya coba eh, membuat sebuah prompting ya, di mana saya meminta Canva AI ya, bantuan Canva AI untuk membuatkan sebuah modul dengan prompt seperti ini ya. Buatkan saya sebuah cover untuk modul ajar mungkin gitu ya. Sebuah cover untuk nah, untuk modul ajar mata pelajaran apa mungkin Bapak dan Ibu ya. Ini saya contohkan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk kelas 10 disusun oleh saya sebagai gurunya. Kemudian saya tampilkan juga nama sekolahnya. Ini saya juga nggak tahu ya, apakah dengan prompting yang males-malesan seperti ini ya, keinginan saya ya, keinginan kita semua misalkan itu diakomodir ya oleh Canva ya. Nanti kita lihat ya. Kemudian untuk di bawahnya di sini kan outputnya kita mau berbentuk apa ya. Itu eh, kita pilih aja gambar lah ya. Kita pilih gambar kita klik gambar aja kualitasnya di sini coba kita yang tengah-tengah aja premium atau kalau Bapak dan Ibu yang akun yang free tidak ada yang premium boleh pilih aja standar nggak masalah ya. Nah, kemudian
Untuk apa sih fitur-fitur yang lainnya ya, ini bisa kita abaikan saja dulu sementara ya. Jadi kita kasih prompting ya, yang sederhana aja dulu supaya nanti kita mau lihat gambar apa yang akan diberikan oleh AI-nya Canva kepada kita ya. Nah, ini saya klik saja di sini. Nah, ini langsung saya eksekusi ya dengan saya klik submit ya. Nah, oke, sudah jadi satu ya. Oke. Nah, ini ya, ini oh cuma dikasih satu ya. Kita lihat di sini physical education, sport and health ya. Oke, ternyata ini semuanya dalam bahasa Inggris ya. Nah, saya berikan contoh Bapak dan Ibu ya, ternyata dengan prompting seperti ini, si Canva hanya memberikan saya satu pilihan. Mungkin kalau Bapak dan Ibu mencoba ya, bisa jadi hasilnya atau saya yakin hasilnya pasti berbeda ya. Nah, di sini hanya kalau saya di sini hasilnya seperti ini. Memang tampilannya kalau saya nilai sudah cukup oke ya. Cuman ini kok pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau Bapak dan Ibu seperti apa nanti silahkan diperhatikan. Dan dalam kasus saya karena saya mau inginnya pakai bahasa Indonesia ya, maka saya baca di sini ya pada fitur Canva ini eh, intinya Anda bisa menggunakan gambar ini langsung atau memberitahu saya jika ada yang ingin diubah atau disesuaikan. Nah, saya coba beritahu aja bahwa saya minta pakai dibuatkan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi saya coba respon gambar yang diberikan ya. Nah, dalam arti saya meminta untuk ditampilkan menggunakan bahasa Indonesia ya. Saya coba. Nah, ini hasilnya masih seperti ini ya. Nah, nah, menariknya pada Canva, Bapak dan Ibu ya. Kalau kita misalkan kayak saya seperti ini ya, diberikan gambar sebuah gambar yang disediakan oleh mereka lewat fitur AI. Nah, saya udah cocok dengan desainnya, tapi tidak cocok dengan kata-katanya. Eh, ini menariknya menggunakan AI Canva adalah kita bisa melakukan editing ya, Bapak dan Ibu. Editing dalam artian desain covernya kita udah cocok ya, tapi kita mau edit tulisannya ya. Nah, ini tinggal kita manfaatkan fitur edit saja. Selain bisa juga kita meminta dia untuk memperbaikinya dengan prompting ya, dengan memberikan prompting baru. Nah, ternyata setelah saya prompting baru, kok hasilnya malah bagusan yang pertama misalkan ya. Maka lebih baik udah deh yang udah dikasih, kita lakukan saja editing ya. Kita klik edit di sini. Nah, nah, ini jadi bedanya Canva dengan kita menggunakan AI, misalkan Gemini ya, untuk membuat modul ini enaknya di Canva itu kita bisa melakukan proses editing ya. Dalam hal ini, misalkan saya contohkan ya, saya di titik yang atas ini. Sebentar saya edit dulu ini. Nah, di sini.
Oh, ternyata ini nggak bisa diedit ya kata-katanya sebentar. Oh, ini udah image ya, udah image di sini. Oh, biasanya eh, masih bisa diedit. Ini saya kurang beruntung ya. Mungkin dikasih gambarnya sebuah gambar yang sudah apa? Sudah menyatu ya, Bapak dan Ibu ya. Ini nggak bisa dipecah kecuali dengan fitur-fitur yang lain. Tadinya saya udah merasa cocok misalkan ya dengan gambarnya di mana nanti saya cuman membutuhkan mengganti tulisan yang yang hitam ini ya, yang hitam di sisi bagian atas Kobe Dima Fighter ini saya ganti dengan tulisan modul ajar. Kemudian tulisan Physical Education Sport and Health ini saya akan ganti dengan pendidikan jasmani dan seterusnya ya. eh dan yang lainnya saya edit juga gitu. Tapi ternyata ini gambar yang diberikan ini kondisinya sudah eh, sebuah image ya, menjadi sebuah image, bukan lagi sebuah yang bisa kita edit ya. Coba saya lihat fiturnya, apakah di sini ya nggak ada fitur untuk memisahkan tulisan dengan gambarnya. Nah, biasanya Pak, di mohon maaf, saya sudah ya jadi tuh, Pak. ada ya Ibu ya. Nah, Ibu Ya, berarti dari dapat gratisan, Pak. ya, oke, mantap Ibu. Tapi saya Itu buat judulnya judul bab saya karena iya nggak eh, apa-apa Bu, pakai ya, judul heeh, judul Ibu aja ya. Ini ya. kan saya hanya sampel ya. Nah, ini saya kebetulan biasanya memang kemudahan Canva itu kita dikasih ini ya. Oh, coba deh saya edit gambar tuh ya. Biasanya tulisannya aja nih bisa diklik ya, bisa diganti-ganti. Ini ternyata saya dapat penawaran dari AI ini pagi hari ini desainnya udah desain yang menyatu ya, udah jadi image ya. Oke. Nah, nanti saya harus ubah lagi promptnya mungkin. Ya. Nah, karena di apa saya contohkan misalkan ya ini saya keluar dulu dari desain yang ini ya, yang desain modul ajar ya. Bapak dan Ibu yang sudah berhasil ya, boleh difotokan ya, di-share ke WA group ya, supaya nanti bisa menginspirasi rekan-rekannya yang lain ya. Karena biasanya kalau mendesain itu yang kita butuhkan sebenarnya inspirasinya apa ya gitu ya. Dan ini kita masih mencoba dengan fitur yang paling mudah yaitu dengan memanfaatkan AI-nya Canva ya. Nanti kita coba dengan eh, kalau ini bahasanya yang mudah banget ya. Nanti kita coba dengan fitur yang mudah saja. Nah, ini saya coba back dulu ya. Saya kembali ke AI. Nah, coba saya bikin prompting baru ya. Eh, Mungkin ininya nanti saya rubah ya. Ininya nanti saya rubah bukan berbentuk gambar ya. Saya buat desain mungkin ya. Desain eh, kemudian nanti saya pakai media sosial atau apa ya supaya hasilnya itu bukan apa hasilnya adalah sebuah gambar yang bisa dilakukan editing ya. Nah, ini saya copy aja dulu ya. Promptnya saya gunakan prompt yang sama ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dari prompt yang sama, nah ini ya saya paste di sini. Oke. Adapun bentuk ininya, kalau tadi saya pakai yang pilihannya adalah gambar ya. Sekarang saya pilih desain. Tadi kan kalau tadi saya pilihnya gambar ya. Nah, sekarang saya coba bikinnya desain. Kemudian eh saya buat yang sederhana aja, anggap aja media sosial ya. Kemudian saya pakai
yang konten ya, atau jangan media sosial. Saya coba misalkan presentasi ya. Nah, kemudian audiensnya saya pilih biasa. Untuk gayanya saya buat misalkan minimalis ya. Untuk panjangnya saya buatkan singkat dan tajam ya. Nah ini ya, ini saya tadi kalau yang pertama tadi, yang pertama yang ini Bapak dan Ibu ya, memang saya hanya meminta gambar, parameternya hanya meminta gambar ya. Kemudian pilihannya standar ya. Coba saya kembali lagi ke desain yang baru tadi ya. Nah ini dengan pilihan opsi outputnya adalah presentasi biasa, minimalis, singkat, dan tajam. Nah ini Bapak dan Ibu silakan dicoba-coba saja sampai nanti ketemu yang kira-kira cocok atau sesuai ya. Nah, memang kunci kita memanfaatkan fitur Canva itu, nah ini ada ininya. Oke. Nah, ini saya klik buat desain. Kuncinya kita harus mengeksplor satu-satu ya, mencoba lagi dan lagi sampai nanti bisa didapatkan gambar yang cocok ya, atau desain yang cocok dengan apa yang ada dalam pikiran kita ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini saya coba dengan apa perintah yang berbeda. Oh, ini kalau presentasi begini ya. Ya, ini malah walaupun ini bisa diedit sih ya, cuman oh ini berbentuknya presentasi ya. Berarti saya edit lagi deh. Ini jangan pilih presentasi ya. Nah, kalau tadi saya coba-coba dengan pilihan presentasi ya, hasilnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Diberikan seakan-akan berupa sebuah presentasi ya, covernya seperti ini. Tapi ini sebenarnya menarik ya untuk kasus yang lain ya. Nanti saya akan coba di outputnya ini. Kalau tadi kan outputnya memang saya sengaja membuat sebuah presentasi ya. Ternyata hasilnya seperti ini. Nah, nanti kita coba outputnya memang misalkan desain ya, desainnya misalkan desain untuk poster ya kayak gitu. Nah, nah ini saya akan edit lagi ya, saya salin dulu. Kemudian saya lagi kembali ke AI ya. Nah, ini saya klik buat baru. Oh, sorry, bukan buat desain ya, maaf. Saya klik lagi AI-nya. Kemudian di AI-nya itu ini di sini saya pastekan lagi ya. Bapak dan Ibu kalau yang sudah berhasil ya itu tidak perlu mengulang-ulang ya di sini karena saya tadi mencoba-coba yang lain ya. Coba ini presentasinya saya ganti aja dengan media sosial ya. Sebenarnya kalau poster itu ada di pemasaran ya, tapi saya coba mau ubah dengan ini media sosial. Kategorinya nanti saya pilih saja misalkan konten Instagram ya, walaupun ukurannya nanti bisa kita sesuaikan lagi. Nah, ini saya coba lagi dengan prompt yang sama, kemudian dengan output yang berbeda ya. Outputnya adalah desain media sosial konten Instagram. Nah, ini saya klik di sini. Mungkin Bapak dan Ibu ya, ada yang sudah share di WA grup kelas kita ya.
Mudah-mudahan, nah ini kita cek. Oke, mantap ya. Iya, ya luar biasa. Nah ini biologi Ibu Ayu ya. Wah ini Ibu luar biasa Ibu Ayu nih. Ibu bikinnya pakai Canva template kah Ibu? Yang Ibu Ayu Awalia ya. Ibu Ayu Awalia Rahman. Pakai Iya, AI atau pakai pakai template kah Ibu? Canva, Canva, Canva Oke. AI. Pakai template ya Bu ya. Ada template seperti ini ya, menarik ya. Iya, ada. Kebetulan Oke, ada. oke luar Dan ada biasa. beberapa, apa namanya, beberapa pilihan. Ya, pilihan yang bisa kita ini ya. Iya, betul. Nah, ini menarik ya, Bu Ayu Awalia nih. Wah, sangat menginspirasi. Ini juga ada Ibu Lesteria. Oke, luar biasa menjiwai Pancasila. Ini yang Ibu Azwida ya. Oh ya, ini futuristik ya temanya. Oke. Iya, ini ada pertanyaan dari Ibu Nurul ya. Untuk rekaman ya, kebetulan dari hari kedua udah ada, nanti saya share lagi dan juga hari ini nanti saya share juga ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu ya, ini saya coba mencoba-coba ya. Ini saya masih memanfaatkan fitur AI ya. Fitur yang tadinya saya berharap dengan prompting yang sederhana ya, diberikan sebuah ditawarkan sebuah desain yang menarik ya. Tapi saya sudah beberapa kali meminta ya. eh Kalau saya melihat ininya, ini kalau enggak yang ini, pro apa hasilnya B aja gitu ya dengan fitur AI ini ya. Nah, barangkali Bapak dan Ibu ada yang mendapatkan hasil yang, oh saya udah cocok nih pakai ini gitu kan. Nah, itu juga no problem ya, udah bagus ya. Nah, ini ada lagi saya ditawarkan fitur seperti ini ya. Nah, ini enaknya di Canva itu walaupun kita requestnya lewat jalur AI ya. Nah, ini hasilnya bisa kita lakukan editing ya. Bisa kita lakukan editing. Nah, ini. Nah, ini modul ajar seperti ini. Ya, kita bisa lakukan editing. Namun untuk editingnya ya, ini kembali yang berbicara adalah eh, apa sih eh, jiwa kita ya. Kalau biasa ngutak-ngatik gambar ya, perpaduan warna dan lain sebagainya ya, itu memang kalau Bapak dan Ibu sudah terbiasa atau punya preferensi khusus, ya misalkan perpaduan warnanya Bapak dan Ibu biasa memadukan warna hitam dengan kuning ya itu pun nanti bisa dikombinasikan hal-hal seperti itu pada Canva ya. Nah, namun sejauh ini saya menggunakan AI ya untuk apa gambar dasarnya pun sejauh ini belum belum ada yang cukup menarik ya. Walaupun nanti saya akan coba lewat template aja ya, lewat template. Saya coba mainkan template ya, karena biasanya kalau di template itu kita bisa punya pilihan yang lebih beragam ya. In case Bapak dan Ibu ya sudah ada yang berhasil membuat dari fitur AI-nya Canva, it's okay ya. Itu juga intinya Bapak dan Ibu nanti silahkan mengeksplor saja ya, mencoba-coba lagi bahwa di Canva itu dia sudah menyediakan fitur AI di mana gambar desain itu kita bisa minta hanya dengan memberikan sebuah prompting ya. Nah, saya akan coba melihat ya dari template ya. Jadi kalau tadi saya memanfaatkan AI-nya Canva ya. Nah,
sekarang saya akan masuk ya, membuat apa, mencoba mendesain sebuah cover dengan memanfaatkan eh, ini ya, apa template yang ada ya. Nah, ini. Nah, ya kalau di template eh kita sebenarnya sudah disiapkan beberapa template ya. Tinggal kalau kita berikan kata kuncinya saja modul ajar ya. Biasanya nanti, nah, sudah ada pilihan ya cover modul ajar. Nah, nah ini ya. Ini eh, kita sudah bisa mendapatkan template ya dari hanya dengan satu kata kunci ya, cover modul ajar. Nah, ini pilihannya udah beragam ya, baik mungkin yang fitur akunnya adalah free ya, bukan belajar.id pun saya yakin pilihannya banyak ya. Nah, saya contohkan modul ajar ya. Nah, ini kira-kira template mana yang bisa mengakomodir ya, ini coba kita lihat. Nah, ini ya. Oke. Iya. Nah, bahkan kalau covernya modul ajar tadi kayak punya Ibu Ayu ya, saya tambahkan aja biologi ya. Atau sesuai saya aja tadi PJOK ya. PJOK SMA ya. Nah, ini ya. Ini ternyata dari template dapat gambar yang lebih menarik ya. Pilihan lah ya, pilihan yang lebih banyak. Eh, oke. Nah, ini ya. Ini banyak banget ya. eh jadi tapi kembali nanti ada yang serius ya, ada yang formal, ada yang eh modelnya itu santai ya, kartun dan lain sebagainya. Contoh yang agak-agak formal seperti ini, misalkan ada sebuah modul ajar ya. Nah, ini ya. Ini gambarnya lebih ke formal ya. Kemudian ada yang eh ya mungkin untuk kelas SD ini ya, ada yang kartun ya. Dan ini ada yang formal juga contohnya. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini misalkan saya sesuaikan template ini. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu udah ada satu yang kira-kira mau diambil ya. Nah, ini saya contohkan. Oke. Nah, ini tinggal kalau saya mau, saya anggaplah saya gunakan modul ajar saya ini ya. Saya ambil template yang ini ya. Nah, maka saya tinggal bisa mengedit gambarnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu, kalau mau menghapus gambar ya, ini tinggal diklik saja, kemudian di delete bisa ya. Nah, misalkan SMA-nya ini logonya ya, Bapak dan Ibu punya logo sendiri, tinggal untuk memasukkan logo itu silahkan menggunakan fitur unggahan ya. Fitur unggahan ini adalah sebuah fitur di mana kita bisa mengupload sebuah file ya. Nah, ini ya, atau sebuah logo ya yang akan kita gunakan ya.
Nah, unggah file ini adalah kalau saya klik ya, maka akan diarahkan ke halaman pada komputer kita ya. Nah, inilah kemudahan dari Canva, Bapak dan Ibu ya, di mana template-nya yang disediakan begitu banyak, dan untuk editingnya kita tinggal klik saja. Misalkan ini tadi saya bilang ya, PJOK ya, saya tinggal ketik pendidikan jasmani olahraga dan dan ya seperti ini ya. Oke. Kemudian disusun oleh ini kita pakai nama ya, misalkan begini. Oke. Ini contoh paling sederhananya ya. Kemudian misalkan SMA saya ganti di sini SMA N 123 Jakarta Selatan misalnya. Nah, ini. Sesederhana ini ya kalau mau diperbesar tinggal mainkan fontnya ya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu eh, ingin mengedit, nah bentuk ada editing gaya ya, misalkan seperti ini. Nah, ini tinggal perpaduan warnanya. Kalau Bapak dan Ibu mau dirubah ya dengan desain yang sudah cocok ya, tapi warnanya masih mau dilakukan editing, ini juga bisa dimanfaatkan fitur yang ada ya. Ini fitur jadi editing ya, tinggal diklik edit di atas, kemudian kita bisa melakukan perubahan warna ya. Nah, ini saya contohkan seperti ini. Ternyata pagi hari ini lebih berhasil dengan template ya. Tadinya saya mau coba kasih prompting ya, mode males gitu ya. Tinggal diketik, ternyata tetap dikasih oleh si Canva AI ya. Cuman pilihannya sangat terbatas ya. Kurang beruntung hari ini Canva-nya lagi males ngasih pilihan yang banyak ya. Akhirnya kita gunakan pilihan template ya. Saya pikir untuk modul ajar ini, oh ini ada, waduh, nih yang Jerman, wah luar biasa ini ya, Jerman Oke luar biasa Ibu. Eh, ini mantap, iya ekonomi Pak Edi Mulyadi ya Pak. Oke lanjut. Eh, Mantap luar biasa. Oke, iya. Nah, selain modul ajar ya, sebenarnya kalau Bapak dan Ibu, ini kita masih lihat di fitur template-nya si Canva ya, Bapak dan Ibu ya. Saya cek ya, saya kembali ke fitur template yang ada di sini. Saya kembali ke ini dulu. Oke, ke halaman awal. Nah, ini kalau saya kembali manfaatkan fitur template ya. Nah, nah di halaman awal ini ya di beranda ya Bapak dan Ibu ya di beranda, kemudian kita masuk ke template ya. Bahkan kalau Bapak dan Ibu juga ketik
kita searching ya dengan kata kunci eh, lembar kerja ya, LKPD ya. Ini saya pakai singkatan aja ya, LKPD. Nah, ini kan ya. Ternyata mereka pun si Canva ini mengenali ya, LKPD, PJOK, SMA misalkan ya. Nah, ini saya melakukan searching ya. Ini kan tadi memang kita rencana melengkapi dengan cover dan dengan lembar kerjanya ya. Nah, ini kalau kita mainkan, nah ini ya LKPD-nya. Nah, bahkan ini dengan lampiran LKPD yang ada pun ya, saya contohkan di sini ada LKPD ini, coba ya. Nah, saya masih di PJOK ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini kan sebagai sebuah lampiran ya. Misalkan kebetulan di ini ada materi bola voli ya, atau mungkin sepak bola ya, nanti tinggal diganti gambarnya menjadi sepak bola ya. Nah, ini juga salah satu LKPD yang kalau konteksnya ya, rencana LKPD-nya itu memang adalah penilaian eh, subjektif ya, maka ini bisa kita manfaatkan ya. Dan ini kembali hanya mencari saja ya Bapak dan Ibu ya. Karena LKPD itu kan bisa kita susun juga kalau bentuknya memang adalah pertanyaan ya, kita bisa susun dalam Microsoft Word, tapi di Canva pun ya, seandainya kita lagi mode malas ya, bisa juga mencari yang sudah jadi ya, yang ada di Canva ya. Tinggal kita sesuaikan eh, dari gambar ataupun dari sisi pertanyaan dan lain sebagainya. Kontennya bisa kita sesuaikan ya. Nah, ini adalah masih ya saya membahas mode template ya. Jadi mode template yang ada di beranda ya. Awalnya kita ke beranda, kemudian kita pilih template, maka tampilannya tinggal seperti ini ya. Nah, jadi kalau kita ketikkan LKPD ya, kemudian misalkan matematika ya, ini pun akan diberikan SMA kelas 10 misalkan kalau lebih detail lagi. Nah, ini. Nah, ini bahkan LKPD-nya pun sudah disiapkan dalam bentuk template ya sebagai sebuah lampiran ya. Nah, namun kalau Bapak dan Ibu konteksnya LKPD-nya itu memang dibuatkan soal yang sistematis ya yang perlu dilampirkan, berarti kita tidak membuatnya dari Canva ya, melainkan kita lakukan seperti halnya kita membuat soal ya menggunakan Microsoft Word ya. Nah, ini saya contohkan yang matematika ya. Nah, coba saya lihat ya. Oke. Bapak dan Ibu, selama ini kalau LKPD biasanya berapa soalkah yang Bapak dan Ibu biasa lampirkan karena salah di itu untuk penyusunan modul ajar?
atau bentuk LKPD-nya seperti apa Bapak dan Ibu yang biasanya Bapak dan Ibu lampirkan di modul ajar? Nah, ini ada, ini hanya modulnya aja ya, tapi di dalamnya nih lumayan lengkap sih. Ini, nah ini tadi ya, kalau karena LKPD ini kan juga tidak apa ya, ya sifatnya hanya lembar kerja ya, mungkin tidak memberikan soal yang lengkap ya. Ini maka bisa kita manfaatkan yang ada seperti ini pada template. Oke, saya buka lagi ya template-nya di sini. Iya, LKPD. Kalau LKPD saja, nah ini lebih kompleks lagi. Kalau LKPD biologi ya, ya ini ada yang lebih kompleks lagi ya. Iya, ini ada sampai 3 halaman, ada 4 halaman ya contoh. Iya, ini bentuknya laporan praktikum. Praktikum. Sampai di sini Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau kalau Bapak dan Ibu menemukan sebuah, ini tadi cover udah ya. Coba kita masih bicara di template ya. Saya mencari template untuk lampiran LKPD ya. Dan ternyata Canva itu menyediakan eh, apa sih di menu template-nya ya, itu menyediakan opsi yang sangat banyak dan variatif ya, yang mana kita eh, ini sangat dimudahkan untuk melakukan editing ya, melakukan editing dan kemudian eh, ya mengganti judul dan sebagainya ya. Ini kalau ada sebuah template seperti ini benar-benar sudah melengkapi ya modul ajar kita, bisa melengkapi bahan ajar kita. Kalau Bapak dan Ibu ada contoh lampiran LKPD yang menarik ya, yang bisa menginspirasi kita semua juga, atau yang Bapak dan Ibu temukan ya, itu boleh di-share di WA grup kelas kita Bapak dan Ibu ya. Eh, Nah, ini kita lihat ya. Oke, ini contohnya.
Coba saya cek dulu ya. Pak Ir, saya mau nanya Pak Ir, Ya, silakan Bapak. untuk yang LKPD sama cover, kalau kita nyari spesifik mata pelajarannya yang kita mau input, itu muncul mata pelajaran dari SD, terus mata pelajaran lain Pak Ir. Kalau di Canva itu seperti itu ya, maksudnya dia nggak Betul, spesifik. Pak. Jadi Ya, semuanya nggak ada apa ya filternya. Jadi kita tuh sebenarnya saya kan ngajarnya informatika ya, teknologi oke. komputer. Nah itu Betul. semua yang ada di SD, SMP, terus mata pelajaran yang lain tuh di semua jenjang ada. Saya pikir ini kalau gurunya nggak teliti mungkin jadi ribet gitu Pak. Iya. Ini Nah, bisa justru kasih saran memang gitu. iya. Saya juga tadi mencoba Pak ya. Ternyata saya udah spesifik nyari yang SMA biologi ya. Ternyata yang SD-nya pun keluar ya. Nah, itu mungkin seperti itu Pak ya. Yang opsi apa pilihan SD pun ditampilkan gitu Pak ya. Oleh Canva ya di hasil pencarian ya. Iya Pak. Eh, nah, mungkin saya sih memahami begini ya. Kalau Canva itu kan memang yang mereka berikan itu adalah template, Pak ya. Jadi ini kita mainkan template. Nah, saya contohkan misalkan LKPD. Tadi saya udah cobakan ya, biologi SMA gitu ya. Bahkan saya tadi sempat saya ketik kelas 10 gitu kan biar lebih spesifik gitu. Nah, pertama dari kata biologinya itu udah terakomodir ya. Template yang dikeluarkan udah sampai ke LKPD. Oke, ini adalah LKPD. Kemudian untuk biologi ya, saya lihat ini memang walaupun nggak semua lah ya, tapi dia udah masuk ke beberapa yang konteksnya dengan biologi ya. Nah, terus kemudian memang nah ini nih yang tapi masih banyak keluar ya opsi-opsi yang mungkin untuk SD ya. Nah, yang kayak gini ya. Tapi maksud saya Pak, kalau memang template itu masih relevan ya, masih relevan, saya contohkan begini, saya ambil LKPD yang ini ya. Nah, ini kalau saya perhatikan ya untuk eh nah ini saya klik dulu ya. Misalkan konteksnya saya mengajar di kelas 10 ya. Bisa jadi ini relevan ya. Nah, tinggal kalaupun kita merasa eh, kurang formal atau masih terlalu warna-warni ya kesannya untuk siswa di bawah ya, kelas bawah gitu kan. Nah, mungkin harapan si Canva kita mengeditnya gitu Pak ya. Apa warnanya atau kesan-kesan yang muncul yang lainnya gitu kan. Nah, itu mungkin Pak ya, kurang lebih kalau pemikiran saya sih ya. Oh Karena iya, kan makasih eh, Pak. karena Canva memang menyediakan template itu yang editable dan mudah banget diedit gitu ya. Itu mungkin ya konteksnya. Eh, Atau misalkan kalau ini lagi bicara sel hewan, bisa aja kan kita ganti bagian organ tubuh ya, bukan sel. Tapi dengan tetap memanfaatkan kotak-kotak ini misalkan ya. Nah, ini semuanya karena per item ini bisa diedit gitu. Ya, bisa diedit sesuai yang kita inginkan gitu. Bapak mata pelajaran apa Pak? Apa yang lagi Bapak coba cari di Informatika Pak. Oh, informatika ya, sorry tadi ya. Coba saya cek ya. Kita lihat informatika. Nah, ini saya klik template lagi. MD Inform.
Informatika SMA misalnya ya gitu ya. Nah, nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan misalkan di ini yang saya dapatkan seperti ini. Nah, ini hanya modulnya aja ya. Sorry, hanya covernya aja ya. Coba saya lihat eh, informatika. Iya, ini cukup baik, cuman bagus hanya di covernya aja. Kalau di kontennya kita cek yang ini kali ya. Nah, iya, iya ini bagus di covernya aja, di cover LKPD-nya ya. Oh, ini malah modul ajarnya ya. Eh, Ini LKPD-nya. LKPD. Ini kali ya. Nah, ini nih, ini agak-agak serius yang ini nih. Ada kotak-kotak. Oh, ini uji karbohidrat ya. Ya, di informatika agak terbatas, Pak ya, opsinya ya. Bahkan yang Ya, muncul betul. banyak ke ini. Gitu. Di Gmail eh, cakupannya apa lebih luas dibanding dengan akun belajar ID, Pak. Bisa Eh, dijelasin. iya, eh, pastinya akun belajar ID itu pasti kita karena memang semuanya fitur-fitur premiumnya dibuka ya Pak ya. Nah, ini kan kalau kita tidak menggunakan, kalau saya nih ya, kalau saya tidak pakai akun belajar.id, ini nggak semuanya bisa saya buka ya. Ada misalkan ada sebuah template yang menarik gitu ya. Cuman memang dikasih itu tuh dikasih gambar mahkota ya. Nah, kalau pertanyaannya apakah akun belajar itu lebih luas cakupannya? Saya bisa pastikan jawabannya iya gitu. Tapi lebih luas cakupannya apa? Karena memang template yang ditawarkan itu semuanya bisa kita manfaatkan ya. Mungkin kalau Bapak dan Ibu yang menggunakan akun Canva-nya itu dengan yang free ya, yang pakai akun Gmail biasa ya, eh ada beberapa template ya yang memang dikasih dikasih mahkota ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa buka gitu ya. Nah, itu mungkin Pak ya. Tapi akun belajar.id-nya ada Pak? Atau Ada, Bapak Pak. oh pakai ya, pakai juga ya. Oke. Oke. Dan enaknya, tapi saya nggak tahu ya. Kalau Bapak dan Ibu yang pakai akun belajar free ya, apakah kalau kita ketikkan LKPD ini saya tulis LKPD aja ya. Ini kan LKPD ini padahal saya nggak pernah ini ya, tidak pernah memberikan LKPD itu lembar kerja eh, peserta didik ya, nggak memberikan ininya, tapi memang langsung di sini ya, ya dia yang dimaksud LKPD ya udah ini dia kasih ke kita tuh bahwa LKPD itu adalah dia udah paham gitu ya apa LKPD walaupun saya ngetiknya tanpa ada penjelasan apapun ya. Nah ini kan banyak banget ini ya. Nah, ya, oke. Nah, kemudian Bapak dan Ibu ya, teknik di Canva itu nanti kalau udah ada yang memang kita akan jadikan sebagai lampiran ya, nanti ya pastinya ketika kita download ya, eh, misalkan saya contohkan gini ya.
Ketika kita sudah menetapkan asumsi saya sudah akan menggunakan ini ya, sebuah LKPD ya. Nah, ini anggaplah ini yang akan saya jadikan lampiran ya. Nanti eh, nah ini saya asumsi ya ini ada beberapa halaman ini yang akan saya jadikan lampiran. Maka yang harus kita lakukan tentu saja adalah mendownloadnya ya. Nah, karena kita kan menyusun modul ajar itu kalau kemarin eh, selalu Bapak dan Ibu kami arahkan untuk membuatnya pada aplikasi Microsoft Word atau boleh juga Google Doc gitu ya. Nah, agar LKPD ini eh eh, sorry, agar LKPD ini nanti bisa kita letakkan di halaman belakang ya sebagai lampiran modul ajar kita, yang mana modul ajar tersebut kita membuatnya dengan Microsoft Word atau Google Doc. Maka kita mendownloadnya ini ya jangan dalam bentuk PDF ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kita tidak mendownload ini dalam bentuk PDF eh, karena kita kan mau gabungkan ya menjadi satu buah file kesatuan. Nanti ada cover, ada konten dan ada lampirannya. Maka saya sarankan atau yang pasti jangan di-download sebagai sebuah PDF ya. Karena nanti kita kesulitan lagi menggabungkannya kalau ya, kita downloadnya dalam bentuk PDF. Yang paling sederhana adalah kita download dia sebagai sebuah file gambar ya. Kita download dia sebagai sebuah file gambar supaya nanti kita bisa copy paste gambar yang sudah kita download itu ke dalam dokumen modul ajar yang sudah ada yang kemarin itu kita buat dengan menggunakan Microsoft Word atau Google Doc ya. Nah, jadi saran saya itu saja mungkin eh, supaya Bapak dan Ibu bisa menggabungkannya dalam sebuah file ya. Ada cover, ada isi yang sudah disempurnakan dan ada lampiran LKPD-nya. Silahkan Bapak dan Ibu mengunduhnya dalam bentuk sebuah file picture ya atau PNG ya. Nah, ini saya contohkan, misalkan ini saya download sebagai sebuah gambar. Nah, ini nanti kalau udah jadi PNG ya, tinggal kita copy paste atau kita insert gambarnya, maka nanti kita bisa masuk ke dalam Microsoft Word kita dan mengambil gambar hasil unduhan ini. Ya, kita letakkan di halaman Microsoft Word kita ya. Pak Ir, saya mau nanya lagi Pak Ir. Boleh, silakan Pak. Berarti ini sebetulnya untuk Bapak Ibu guru dari semua jenjang, baik itu semua mata pelajaran, sebenarnya bisa ya buat games, materi, PPT, atau tanpa Hmm, mereka harus buat. Padahal kan di sini ada fasilitas Canva AI dan iya, menunya saya kira cukup lengkap ya. iya. Dan bisa ngebantu Bapak Ibu gurunya untuk mengajar sehingga tidak nyari bahan ajar dulu atau modul ajar ya. Di sini bisa dibuat sepertinya ya Pak ya di Canva. Iya, betul Pak. Sebenarnya eh itu tadi ya, Canva itu menawarkan banget ya eh kebutuhan kita gitu. Bahkan sebenarnya Bapak kalau Bapak dan Ibu ketik modul ajar di Canva ya, itu Canva itu dan terlepas modul ajarnya itu nanti akan seperti apa dan bagaimana ya. Apalagi itu udah banyak banget Pak di Canva itu pilihan-pilihan template-template yang bisa kita comot lah bahasa atau kan nanti ada istilah ATM ya, analisa kemudian tiru ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Di Canva sendiri mereka
sudah ada template-nya gitu ya. Baik itu modul ajar, baik itu cover ataupun LKPD gitu. Itu mungkin Pak ya. Bapak boleh coba nanti ya kita apa Bapak dan Ibu yang lain ya. Kalau kita lihat memang sudah ya kita sudah sangat dimanjakan lah oleh si Canva ini ya sebenarnya ya. Bukan hanya kita bicara cover dan LKPD-nya, bahkan modul ajarnya sendiri kalau kita nanya di Canva itu template-nya udah disediakan banyak banget ya. Terlepas nanti apakah itu nanti oh ini mah nggak sesuai, ya memang Canva hanya memberikan fasilitas, menawarkan suatu ide atau gagasan, dan yang enaknya dia itu memberikan kesempatan kita untuk mengedit gitu ya. Jadi editable ya, file-file di Canva itu editable, bentuknya bukan image yang nggak bisa dikutak-atik ya, tapi image-nya bisa kita lakukan editing ya. Seperti itu mungkin Pak ya, saya setuju sama Bapak ya. Nah ini gitu. Ya ini kan kalau ini contohkan ya, kalau saya dengan contoh lah ini LKPD laporan praktikumnya ya, ini sudah lengkap ya. Mungkin tinggal disesuaikan ini kalau memang ini ada tabel atau ada teksnya yang perlu kita ganti, tapi kita udah cocok dengan format laporan praktikumnya ya. Nah, ini sangat membantu ya. Atau bahkan kalau ada halaman yang kita nggak cocok ya, halaman ini kayaknya nggak masuk nih untuk materi saya nih ya, halaman ini. Nah, satu halaman ini bisa kita delete ya. Nah, bisa kita delete dan kemudian eh nah ini. Nah, ya ini satu halaman hilang ya dengan fitur delete. Contoh itu. Kalau Bapak dan Ibu kemarin dalam kaitannya menyempurnakan bahan ajar ya dengan meminta bantuan AI, apakah masih apakah gagasan yang diberikan oleh AI itu bisa diterapkan Bapak dan Ibu untuk atau diimplementasikan ke modul ajar Bapak dan Ibu? Sudah sejauh manakah atau ada kesulitan apakah ketika gagasannya udah dapet nih dari AI ya, terus masukinnya di mana gitu? Apakah ada yang mengalami kesulitan? Saya tidak, Pak. Oh, aman Cuma ya. Iya. ini Cuma apa nih, Bu? Oh, keputus suaranya. Nah, ini ya. Iya, Ibu Novita ya tadi ya. Selamat pagi. Oke.
Ya ini ya modul ajar seni musik ya. Ibu Murdi Ningrum, luar biasa Bu. Coba saya mau menyapa Ibu Cindy. Ibu Cindy adakah di ruang kelas kita? Kalau Iya Pak. Apa? Oh Oh, iya, nggak bisa. iya. Ibu izin Bu ya. Ini Ibu sudah Wah. mengupload modul ajarnya kah Bu? Udah membuka GCR-nya? Oh, Eh, yang di GCR yang tugas awal Pak. betul betul Ibu. Udah Bapak kan tertera tuh nama saya Sylvia Arianti yang hurufnya besar-besar semua tuh di Oh list nama. enggak, ini Ibu Cindy. Ibu Cindy, Oh, Ibu kah? Bukan ya? Saya menyapa Ibu Cindy. Siti dengan saya Silvi Pak. Oh iya, sorry, maaf Ibu. Ibu Heeh, Silvi. Ini saya iya. mau menyapa Ibu Cindy ya. Ini baru bergabung kemarin di kelas kita ya. Oh iya, oke. Eh, ya nanti mungkin Ibu Cindy ya, kalau ada nanti coba. Ini Ibu Cindy baru bergabung di hari ketiga ya. Ini bertanya tentang apa saja yang perlu dilengkapi. Ya, Pak, iya silahkan Ibu. halo Pak. Bu Novita, silahkan Bu. Pak, maaf saya kameranya ini nggak ada gangguan Pak di laptop saya nih, Iya, nggak rusak Pak. apa-apa Ibu. Jadi izin bertanya Pak, maaf kalau Silahkan. tutup kameranya. Saya mau nanya Pak, yang Boleh. tugas Jumat kemarin itu kan kita diminta untuk menyempurnakan dengan kan kita udah dapet tuh penilaian level 1 apa 4 gitu. Oke. Terus untuk tugas kemarin kita menyempurnakannya dengan bagaimana modul itu Iya. sesuai dengan bantuan AI gitu kan Oke. Pak. Nah untuk Betul. ini kan Bapak dengan Canva nih, berarti menyempurnakan lagi dengan Canva gitu. Tidak, Bu. Jadi ini konteksnya berbeda, Bu ya. Kalau kemarin kan Ibu udah mengerjakan menyempurnakan isi modul ya. Modul ajar ya, Bu ya, yang sesuai dengan bantuan AI ya kan. Nah, di sisi lain di sini hari ini kita bicara, kita anggap konten atau modul ajar Ibu ini udah sempurna lah ya. Nah, nah di sini yang hari ini kita bahas adalah untuk melampirkan Bu, melampirkan cover ya, membuat cover ya. Kan saya anggap modul ajar Ibu kemarin itu belum ada covernya lah ya. Atau anggaplah udah ada covernya, tapi saya mau menawarkan untuk membuat cover yang lebih mudah dan lebih estetik. Makanya saya ajak Ibu ke Canva gitu. Nah, kemudian cover itu kan di depan ya. Nah, terus di belakang itu ada lampiran. In case beberapa modul ajar sudah melengkapinya juga dengan lampiran LKPD ya, itu it's okay, nggak ada masalah ya. Bapak dan Ibu membuat LKPD-nya menggunakan Microsoft Word juga ya, diketik ya kan. Nah, dan sudah melengkapi lampirannya, melengkapi LKPD karena memang LKPD ini kan sifatnya sebagai lampiran ya Bapak dan Ibu ya, sebagai lampiran pada modul ajar kita. In case Bapak dan Ibu sudah membuatkan LKPD-nya, soalnya ya sudah dibuat di Microsoft Word dan sudah dijadikan juga sebagai lampiran, it's okay ya, nggak masalah. Nah, saya di sini hanya sifatnya memberikan sebuah outlook ya. Kalau mau bikin LKPD, lampiran LKPD, ya kita juga bisa pakai Canva ya. Bahkan Canva udah beberapa ya udah ngasih inspirasi juga kalau mau pakai ini bisa seperti ini. Ya, terutama sih untuk LKPD yang sifatnya apa sih, bukan soal ya, bukan soal tanya apa entah esai atau pilihan ganda, yang sifatnya LKPD yang sifatnya
praktikum gitu ya, itu kadang Canva menyediakan gitu ya, menyediakan yang LKPD yang udah kita tinggal nyomot aja gitu, nggak ini lagi, atau tinggal nyomot kemudian dimodifikasi gitu. Itu mungkin maksudnya ya Bu, Ibu Novi ya, Novita ya Bu. Iya Pak, makasih banyak ya Oke, Pak. oke. Kalau Ibu udah bikin LKPD-nya pakai Microsoft Word ya udah, it's okay, no problem gitu ya. Ini Oke, sifatnya heeh. hanya Outlook aja. Barangkali Bapak dan Ibu ingin ada pencerahan ya atau ingin nyari ide yang gampang, tinggal nyomot, tinggal ganti-ganti ya, larilah, coba main-mainlah ke Canva gitu. Itu mungkin Bu poin saya. Iya Pak, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Nah, Bapak dan Ibu ya, saat ini waktu sudah menunjukkan jam 9:45 ya. Eh Jadi memang agenda kita di hari keempat ini untuk kegiatan synchronous learning melalui tatap layar sudah apa kita targetkan atau materi kita hari ini synchronous learning adalah sampai dengan jam 10 ya. Nah, setelah jam 10 ini eh, kegiatan akan dilanjutkan dengan asynchronous learning tanpa tatap layar. eh, Tugasnya atau target kita adalah menyempurnakan lagi dengan cover dan lampiran LKPD ya. Menyempurnakan modul ajar kita dengan memberikan cover ya, dan juga dengan memberikan atau melengkapi dengan lampiran LKPD ya. Nah, jadi dan itu bisa Bapak dan Ibu lakukan di hari ini ya. Sampai nanti insya Allah besok kita akan ketemu lagi di jam 8 pagi ya. Untuk kita besok membahas mengenai teknis yang namanya RTL ya, rencana tindak lanjut. Artinya ketika modul ajar kita udah oke, kemudian nanti kan Bapak dan Ibu akan diminta untuk melakukan implementasinya ya. Nah, besok akan kita bahas terkait teknisnya dan perekaman videonya akan seperti apa dan bagaimana. Ya, jadi untuk materi hari ini saya cukupkan sampai di sini ya. Namun sebelumnya seperti biasa saya memohon izin kepada Bapak dan Ibu ya untuk kita atau saya mendokumentasi dulu kegiatan kita di hari ini. Mohon izin Bapak dan Ibu yang masih ada, kemudian saat ini masih off cam ya, agar kita on kamera terlebih dahulu supaya bisa saya dokumentasikan kegiatan kita di hari keempat ini. Sebentar, saya selesaikan dulu rekamannya.